Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alpi Wahyudi dengan NIM 2108963 dari kelas PJKR. Nah, di sini saya akan membahas tentang latihan keterampilan psikologis. Seperti kita ketahui bahwa aspek keterampilan fisik itu harus dilatih secara teratur, terencana, dan berkesinambungan. Nah, demikian halnya dengan aspek keterampilan psikologis ini, seperti keterampilan mengelola kecemasan, memfokuskan perhatian, meningkatkan kepercayaan diri, dan memotivasi juga harus dilatih secara teratur. Jika pengembangan aspek fisik dilatih dengan menggunakan metode dan bentuk latihan tertentu, seperti untuk daya tahan misalkan dilatih dengan metode latihan interval, latihan sirkuit, fartlek, dan lain-lain. Nah, demikian juga dengan aspek keterampilan psikologis ini. Ada beberapa metode atau teknik yang biasa digunakan untuk mengembangkan keterampilan psikologis, seperti penetapan tujuan, relaksasi, visualisasi, self-talk, dan lain-lain. Berkenaan dengan hal tersebut, maka di bab ini saya akan membahas secara lebih detail gitu tentang latihan keterampilan psikologis atau psychological skill training. Nah, ada perbedaan antara metode dan teknik keterampilan psikologis. Dikursuskan tentang latihan keterampilan mental atau mental skill training. Selanjutnya ada metode dan keterampilan. Analisis diferensiasi psikologis. Nah, para pelatih dan atlet sering memaknai sama tentang metode atau teknik psikologis dengan keterampilan psikologis. Padahal kedua istilah ini satu sama lain berbeda gitu. Nah, istilah metode biasa dipadankan dengan teknik atau strategi yang digunakan untuk melatih keterampilan psikologis. Beberapa contoh metode psikologis yang lazim digunakan dalam pelatihan olahraga antara lain yang pertama penetapan tujuan, visualisasi, relaksasi, progresif, meditasi, self-talk, hipnotis diri, strategi coping, manajemen kecemasan, dan lain-lain. Adapun keterampilan psikologis berkenaan dengan karakteristik bawaan serta keterampilan psikologis, sekaligus dapat dikembangkan yang memungkinkan atlet akan berhasil mencapai prestasi olahraga. Contohnya motivasi, kepercayaan diri, kecemasan, agresivitas, dan lain-lain. Mental imagery termasuk salah satu metode teknik atau strategi psikologis yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan psikologis. Misalnya untuk meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, mengelola kecemasan, mencapai kesiapan secara optimal, meningkatkan pemusatan perhatian, dan lain-lain. Demikian juga dengan metode penetapan tujuan dan latihan relaksasi. Nah, selain digunakan untuk meningkatkan penampilan olahraga, ini juga digunakan untuk meningkatkan keterampilan psikologis, seperti yang tadi saya jelaskan, memotivasi diri, kepercayaan diri, mengelola kecemasan, dan lain-lain. Kemudian ada urgency psychological skill training. Ketika ada atlet yang kurang atau tidak termotivasi untuk mengikuti latihan, mengalami ketegangan atau kecemasan yang berlebihan gitu sebelum bertanding, merasa kesal dan frustasi dengan penampilannya yang kurang bagus atau mengalami depresi karena tidak cukup waktu untuk pulih dari cedera. Misalkan paling tidak satu dari beberapa kejadian tersebut sering ditemukan khususnya di atlet-atlet Indonesia. Semua kejadian tersebut merupakan bagian dari masalah-masalah mental yang sering dialami oleh atlet dan kerap kali menentukan keberhasilan atau kegagalannya gitu. Keberhasilan dan kegagalan atlet merupakan kombinasi dari aspek fisik, kekuatan, kecepatan, keseimbangan, koordinasi gerak, dan lain-lain. Dengan mental, konsentrasi, kepercayaan diri, pengendalian kecemasan, dan lain-lain. Nah, beberapa sumber menyebutkan bahwa 50% aktivitas olahraga adalah aktivitas mental. Menurut Rahayu 1997 mengutip pendapat pelatih yang dikaguminya menyatakan bahwa 10% dari kemenangan ditentukan oleh faktor fisik dan sisanya 90% ditentukan oleh faktor psikologis. Demikian juga pandangan Porter tahun 2003 yang menyatakan sebagian pelatih dan atlet percaya bahwa 90% dari performance dalam olahraga ditentukan oleh faktor psikologis. Kemudian ada tahapan program psychological skill training. Seperti yang telah dijelaskan, keterampilan psikologi harus dipelajari
dilatih dan dikembangkan dalam sebuah kemasan program gitu yang sistematis. Menurut Weinberg dan Gold tahun 2019 menyebutkan 3 tahapan dalam program PST ini, yaitu tahapan pendidikan, penguasaan dan latihan. Tahap pendidikan ini adalah pemahaman, memaknai atlet tentang pentingnya PST gitu, diberi penjelasan tentang pentingnya menguasai PST dan bagaimana keterampilan psikologis dapat mempengaruhi penampilan olahraga. Contohnya seperti dijelaskan oleh Rafiza tahun 2001 bahwa tujuan pokok dari tahap pendidikan adalah meningkatkan kesadaran atlet tentang peranan penting keterampilan psikologis dalam penampilan olahraga. Nah, tahap pendidikan ini biasanya merupakan pertemuan antara psikolog dengan pelatih dan atlet. Nah, tahap pendidikan bisa dilakukan beberapa hari dan lamanya 1 atau 2 jam per hari. Nah, melalui tahap pendidikan ini diharapkan terbangun komitmen pelatih dan atlet untuk melaksanakan program PST. Misalnya, atlet dan pelatih sepakat untuk melakukan latihan mental imagery selama berapa menit gitu pada setiap akhir latihan fisik. Ditegaskan oleh Cox tahun 2015, pada akhir tahap ini diharapkan pelatih dan atlet ini memiliki pandangan tentang PST sebagai sebuah program yang sama pentingnya dengan latihan keterampilan psikologis atau dengan keterampilan fisik. Yang kedua ada tahap penguasaan. Nah, tahap penguasaan ini memfokuskan pada strategi atau teknik untuk mempelajari berbagai keterampilan psikologis. Dilakukan baik dalam bentuk pertemuan yang bersifat formal atau non-formal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.